manusia yang telah dikuasai oleh syaitan, maka seorang itu tidak lagi mampu untuk berbuat baik. Orang kalau sudah dikuasai oleh syaitan, untuk berbuat baik berat banget. Dan berat juga meninggalkan perbuatan dosa. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, dia tahu nggak boleh, dia tahu itu haram, dia tahu ini melanggar gitu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan. Kenapa tidak bisa meninggalkan, hadirin? Dia udah kehilangan tenaga tuh dari kuasaan setan. Udah gak berkutik dah. Orang kalau udah hobi minum kan susah ninggalin nih. Kok gak berhenti minum, Pak? Saya kalau gak minum haus, bosan. Kalau udah hobi. Orang kalau hobi judi kan, apa juga dijadiin taruhan gitu kan. Nggak mesti yang apaan aja lah. Mendung nih taruhan, ntar hujan nggak kira-kira taruhan apa bedak-bedak. Waduh, apa aja lu taruhan. Udah gila judi. Dia tahu ini salah, dia tahu ini dosa, namun sudah dikuasai oleh syaitan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 19 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allah berfirman tentang ada orang-orang yang istahwadha alaihimus syaitan, orang yang syaitan telah menguasai mereka. Kalau udah dikuasai setan, fa'ansahum dzikrullah, dia jadi lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa mengingat Allah. Jangankan Allah, istrinya dilupa, anaknya dilupa. Dia lupa kalau udah kawin begitu, sangkain belum gitu kan. Jangankan sama dia lupa ya. Dibikin lupa sama setan tuh. Jadi nggak sadar gitu kan, melupakan kewajibannya. Jadi kalimat istahwadha dalam bahasa Arab itu udah orang yang udah dikuasain, dijajah dan dikuasai. Ibarat kalau orang berantem gitu udah dikunci, diketek gini ya, dipiting itu langsung berat orang itu. Namanya istahwadha alaihimus syaitan. Seorang itu telah dikuasai oleh syaitan sehingga dia menjadi lupa akan Allah. Bahkan Allah sebut mereka dengan hizbus syaitan. Mereka sudah menjadi kelompok syaitan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita masih merdeka ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang megang fotokopian halaman 2 ya. Kita mulai halaman 2 dulu nih. Halaman pertama itu saya ambil riwayat yang cukup panjang dari kitab Minhajul Qasidin ya, ringkasan kitab Ihya. Di halaman 2 yang dapat fotokopiannya ada sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada 3 orang muslim berkumpul fi qaryatin, di satu desa, di satu kampung, di satu tempat. Ada 3 orang. Dalam bahasa Arab 3 itu udah banyak. Kalau 1 namanya mufrad, 2 namanya mutsanna, di atas 2 namanya jamak. Jadi kalau udah di atas 2 itu 3 ke atas udah banyak. Ada 3 orang muslim di satu kampung. Mungkin kalau terjemahan bebasnya, orang Islamnya udah banyak gitu. Berkumpul di satu tempat, di kampung, di desa, di satu kantor, gedung, satu wilayah gitu kan. Tapi udah banyak, tapi la tuqamu fihi musholah, namun tidak ada sholat berjamaah yang didirikan. Musolahnya ada tapi kosong, masjidnya ada tapi nggak ada isinya tuh. Nggak ada orang berbuat baik, nggak ada pengajian, nggak ada orang yang apa namanya, begitu dengar azan Allahu Akbar, nggak ada yang bergerak tuh. Padahal orang Islamnya banyak. Kita tanya, di sini nggak ada orang Islam Pak, di kantor ini Pak, banyak Ustaz, mayoritas malahan. Ini orang Islam udah banyak berkumpul di satu tempat gitu kan, tapi tidak ada yang sholat, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang orang susah nggak ada yang nolongin, orang sakit nggak ada yang bantuin gitu kan, orang mati nggak ada yang ngurusin tuh. Kita tanya nggak ada orang Islam di sini, banyak. Kalau itu terjadi kata Nabi, illa qadistahwada alaihimus syaitan, kecuali kata Nabi itu kampung, itu orang yang banyak sudah dikuasai oleh setan. Begitu.
Jadi orang Islamnya banyak ya, tapi nggak ada yang tergerak gitu, nggak ada yang dengar azan, nggak ada pengajian, nggak ada kegiatan, nggak ada simbol-simbol Islam gitu. Kan kita nanya, nggak ada orang Islam di sini Pak? Banyak Pak Ustaz. Pada mana Pak? Diikat sama setan Pak Ustaz semuanya Pak. Udah nggak ada yang berputik kan? Udah nggak ada yang, kan kalau mungkin seorang sini udah lebih dari 3, Nabi udah banyak tuh. Oh di satu kampung, di satu tempat nggak ada orang berjamaah, nggak ada kerusakan, nggak ada yang benerin, nggak ada yang peduli gitu kan. Semuanya sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh karenanya kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah, hiduplah bersama-sama dalam sebuah jamaah, hiduplah bersama-sama, sholat berjamaah, ibadah berjamaah dan lain-lain. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, yang nanti akan diterkam oleh serigala adalah domba yang sendirian. Dalam lain hadis Rasulullah bersabda, asyaitonu ma'al wahid, setan bersama orang yang suka sendiri, wa ma'al itsnaini abad, bersama orang yang berdua, dan seterusnya. Setan lebih jauh. Sering saya sampaikan bahwa perbuatan dosa keseringan manakala kita sedang sendirian. Kan kalau berdua gak sama temen kan, ada cewek lewat, tuh beksek banget tuh teman gua nih, kalau nggak ada hajar juga nih, kadang-kadang ya. Maka kalau pergi jangan sendiri, berdua sama temennya, bertiga. Kecuali temannya brengsek juga. Cari teman yang baik. Kalau kita buta, hadirin, cari orang yang bisa ngeliat. Kita buta, teman kita buta juga, apa yang terjadi? Nyebur ke laut tuh. Kalau kita ngerasa kita buta, cari teman yang bisa ngeliat ya, supaya dia nunjukin kita jalan gitu. Jangan kita tugas keluar kota berempat, 4-4-nya buta, nggak sampai nanti. Satu mobil buta semua. Kan kadang ini bukan buta mata ya, buta hati. Mohon maaf hadirin, kan kalau orang imannya lagi tipis, setan lagi ngodain, mohon maaf, jangan kan sama yang cakep, sama yang pas-pasan aja mau, sama bencong mau, kadang-kadang sama bencong. Kan bencong ditanya tuh kalau saya coba gimana nih, kok bencong masih pada berkeliaran kan? Emang masih ada Mbak? Bencong yang Mbak mau masih Mbak ya? Kok masih berkeliaran aja Mbak? Laki-laki yang buta masih banyak Pak Ustaz gitu ya. Mohon maaf yang tersinggung ya. Laki-laki yang buta masih banyak. Nah ini adalah yang Allah, ini orang dikuasai setan nih. Kata Nabi, orang Islam banyak tapi nggak ada yang berbuat baik tuh. Katakanlah kalau di jalanan kan menyingkirkan bahaya dari jalanan tuh sedekah. Ada batu gede banget, ada bahaya segala macam gitu kan. Orang lewat lalu-lalang nggak ada yang peduli tuh, nggak ada yang peduli. Ada batu gede banget, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang tiba-tiba ada yang berhenti tuh. Kalau mana? Amin. Dia sepatu jok, dia jangan sepatu doang kan, dia kayak nggak tuh kalian tuh dia. Nggak berhenti di singgir dan Pak Lukman. Dia ngurus masjid, amin. Jadi hadirin, manakala ada yang masih peduli tuh setan belum berkuasa tuh. Tapi kalau semuanya udah cuek tuh, namanya istahwada alaihimu syaitan, sudah dikuasain oleh syaitan. Maka mereka semuanya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang tua punya anak 5, suruh ke warung nggak ada yang mau, ada nggak tuh? Tolong ibu ke warung dong, lu dong. Nggak ada yang mau tuh, anak 5-5-nya dikuasain setan. Apa kata mak itu? Dasar anak setan. Apa kata anaknya? Emak apa kalau gitu? Iya. Kata orang kalau marah juga sadar kadang-kadang ya. Kata orang dulu kalau marah begitu, dasar anak setan. Mungkin anak itu udah di istahwada alaihimu syaitan, dikuasain setan semua gitu. Ini hadirin rahimahumullah, banyak cerita. Satu ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bercerita, kata Ibnu Mas'ud, dzukira inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan, diceritakan di hadapan Nabi. Jadi ada sahabat lagi cerita perihal sahabat lain, yang mana sahabat ini nama lailatan, nama yanamu tidur di malam hari hatta asbaha, sampai dia tidur bangunnya kesiangan. Mungkin dia nggak sempat qiyamul lail. Intinya dia bangun kesiangan. Ya Rasulullah, si fulan tidurnya kesiangan mulu kayak gitu. Apakah komentar Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi, dzaka rajulun balasyaitanu fi udunaihi aw qala fi uduni. Kata Nabi, itu orang kupingnya, telinganya, dua-duanya atau salah satunya sudah dikencingin sama setan. Begitu hadirin.
Pantesan Pak Ustadz saya kalau mau tidur basah banget gitu kan. Jangan-jangan tuh, hati-hati yang sering kupingnya basah ya. Pantesan kuping saya basah banget, saya nonton bola semalam jam 2 begitu kan. Terus bangun tidur jam 7. Jadi sahabat yang bangunnya kesiangan mulu, kata Nabi, Rasulullah komentar, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi, itu orang kupingnya sudah dikencingin setan. Ini mohon maaf hadirin ya, kan ini kan perumpamaan Nabi. Nabi kasih perumpamaan yang jelek banget ya. Ini mohon maaf kalau cuman itu orang kupingnya ditekep sama setan, kan masih mendingan digituin setan ya. Ini dikencingin jelek banget ya. Maksudnya udah nggak bangun dah, nggak bangun. Tentang tidur lagi hadirin ini. Ini tadi yang dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi, orang yang tidurnya kesiangan terus nih. Saya secara pribadi begitu bikin kajian ini, terus saya kadang suka bangun kesiangan juga kan. Saya oh iya jangan-jangan semalam kencingin setan nih. Ya, atau pas kita lagi bangun nih, berikutnya lihat hadis berikutnya nih. Rasulullah bercerita tentang orang yang tidur. Ini gambar hanya ilustrasi, mohon maaf kalau yang ada kemiripan, tidak ada unsur kesengajaan. Terus mirip dengan yang lagi tidur ya. Nabi Muhammad bercerita ya. Nabi Muhammad bercerita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan kepada kita, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim kalau tidak salah. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqalin. Kalau salah seorang dari kita tidur, kata Nabi, setan mengikat kita, qafiyah itu ubun-ubun ya. Ubun-ubun kita sama setan diikat dengan 3 ikatan. Di tiap malam kita tidur tuh kita diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin. Setiap setan selesai mengikat 1 ikatan, dia berkata, alaika lailun tawilun farqud. Di hadapanmu malam masih panjang. Tidurlah. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Akhirnya kita gitu kan. Itu setan tuh ini, sama setan, alaika lailun tawilun farqud. Tidur gitu kan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa in istayqaza, jika salah seorang di antara kita bangun tidur, wa dzakarallaha, dia bangun dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia bangun tidur, kemudian dia baca doa, dia berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini kan doa bangun tidur nih, sama doa penutupan pengajian nih sekalian. Kita kalau ngaji sebagian tidur tuh. Jadi kita kembali hadirin. Jadi kalau dia bangun tidur, dia zikir, dia ingat Allah. Itu kata Nabi, inhalat uqdatun, terbukalah 1 ikatan. Tapi hadirin masih ada nggak tuh? Berapa lagi tuh? Ada nggak orang udah bangun, udah doa, tidur lagi? Alhamdulillah sih, ahyana badama gitu ya. Kata setan lebih dalam lagi. Tidur pulang gitu tuh. Kemudian kata Nabi, kalau dia bangun dia berzikir, terbuka 1 ikatan. Fa in tawaddoa, kalau dia berwudu, inhalat uqdatun, terbuka ikatan yang kedua. Jadi kalau kita bangun, alhamdulillah ahyana badama amra wa nusyur, 1 ikatan terbuka. Terus kita jangan kamar mandi, kita wudu, terbuka ikatan yang kedua. Masih ada nggak hadirin? Belum. Kalau ada nggak udah wudu tidur lagi, nyusup dengan kamar mandi, kan nggak tuh? Dengan kamar mandi udah wudu tuh, generan gitu ya. Dikena air bukan makin sedikit makin pulas nih. Kan lu kenapa sih kesiangan? Lu nggak? Gua udah wudu cek, gua udah wudu, gua ngantuk banget, gitu kan? Gua tidur baru kamar mandi, gitu kan? Kenapa masih tidur lagi tuh? Karena masih ada yang belum kebuka. Karena Nabi fa'in sholat, kalau dia sholat, in halat uqaduhu kullaha, kalau seandainya kemudian dia sholat, maka terbukalah semua ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslanun. Kalau dia bangun, kalau dia kaitan itu, dia zikir, dia wudu, dia sholat, pagi harinya jadi segar, dia penuh bersemangat di hari itu. Kalau tidak, alias kalau dia kesiangan, menjadilah dia hatinya nggak enak dan sepanjang hari jadi malas.
Ada nggak orang yang kesiangan malas hadirin? Di kantor ketemu zuhur, kok ente mukanya lecak banget sih, gua kesiangan semalam nih. Gitu. Jadi sampai sore nggak enak, ada nggak gitu? Ya kan? Gara-gara kesiangan jadi sepanjang harinya nggak enak tuh. Dan kata Nabi, kalau seandainya demikian, asbaha khabithan nafsi kaslanun, jadilah dia orang yang hatinya gak enak dan sepanjang hari menjadi pemalas. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat saya sampaikan di awal, orang kalau sudah dikuasai setan, dia tidak lagi bisa buat apa-apa. Orang kalau sudah istahwada alaihimus syaitanu fa ansahu dzikrullah. Kalau orang sudah dikuasai oleh setan, dia jadi lupa semuanya tuh. Dia tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah lingkaran setan ya. Kenapa sih pemberantasan kejahatan susah banget di kita ya? Ini Pak Ustadz sekarang udah jadi lingkaran setan gitu kan. Jadi kenapa peredaran narkoba, perjudian, korupsi gitu kan? Kenapa bisa berlangsung gitu hadirin? Karena mungkin kita saling tersandra gitu. Ada nggak orang yang sudah tersandra tuh? Ya kan sekarang zaman sandra menyandra nih, zamannya sadap penyadap nih. Sehingga orang masing-masing udah nggak bisa berkutik dah. Ada satu riwayat yang sangat menarik sekali yang dapat fotokopiannya ada di halaman pertama. Saya baca ceritanya cukup panjang nih. Ini ada satu kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kitabnya gede banget ya. Kitabnya gede banget. Ada ulama lain namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Oleh Ibnul Qayyim kitab ini diringkas. Jadi kitab Minhajul Qasidin dianggap masih terlalu gede banget. Diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah, namanya Mukhtasar alias ringkasan Minhajul Qasidin. Jadi pertama Imam Ghazali yang bikin buku, diringkas oleh Ibnu Qayyim, diringkasnya oleh Ibnu Qudamah. Ringkasan dari ringkasan tadi namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang dimana di dalam terdapat riwayat berikut ini. Jadi ini riwayat terdapat dalam kitab Ihya, aslinya dimuat juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Minhajul Qasidin, dan kemudian dimuat oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sudah banyak terjemahannya. Rasanya mungkin di perpustakaan kita ada juga kayaknya. Saya sampaikan, saya baca di riwayat itu, pernah kita dengar cerita ini dari ustadz yang ceramah di masjid-masjidnya. Namun menurut pendapat saya ceritanya sangat inspiratif ya. Diriwayatkan kanat syajaratun tu'badu min dunillah. Di satu kampung ada pohonan gede banget yang disembah-sembah orang. Orang bukan nyembah Allah tapi nyembah pohonan. Kayak di kita zaman dulu kan, di kita dulu kan nggak boleh lihat pohonan gede dikit kan. Ada kuntilanak nih, dipaku supaya dipantek pohon gede dulu kan, supaya nggak ada kuntilanaknya. Setan akhirnya pindah kemana, ke mall. Mana-mana ya. Kan setan paling benar kata Nabi itu asyaitonu yajri ma'akum majradam. Setan mengalir bersama aliran darah kita ya. Kita kalau sholat hadirin kan baca surapetin ya. Kenapa surapetin itu? Supaya setan nggak masuk ya. Karena teman kita kan pengen ngerapetin tapi kelebaran tuh. Supaya nggak setan usah nyeplos. Itu jangan kelebaran juga gitu gitu. Terus setan nggak tolong setannya gitu. Daripada kita begini banget kan orang suruh maju ke depan ya. Jangan sampai setan gangguin sembahyang kita. Kita kembali, jadi ada pohonan gede banget satu kampung disembah-sembah. Faja ilaiha rajulun, seorang anak muda datang, dia berkata la uqatti anna hadhihi syajar, akan aku tebang di pohonan. Sebab orang pada nyembah-nyembah. Mungkin diambil kapak, gergaji segala macam kan. Dia datang itu pohonan liyaqta'aha ghadaban lillah, dia marah karena Allah, dia mau tebang ke pohonan. Di tengah jalan falaqiyahu syaitanu fi surati insanin. Dia ketemu setan dalam bentuk manusia. Jadi setan itu hadirin dalam banyak riwayat bisa berwujud jadi manusia. Bisa wujudnya manusia. Pada kisah Nabi Ibrahim contohnya kan, ketika Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Ismail putranya kan, setan digoda nggak tuh? Nabi Ibrahim digoda nggak setannya? Yang akhirnya Nabi Ibrahim ngambil apa? Ngambil batu disambit. Sehingga sekarang jadi ibadah jumroh kan, simbol perlawanan terhadap setan. Maka kadang jemaah haji digemes banget tuh. Udah hari terakhir di situ. Apalagi sendal payung lempar itu kan. Ngelawan setan. Dia ngelawan setan tapi kesetanan gitu. Ngelawan setan tapi kesetanan. Kalap dia. Setan bokangan. Jadi setan ketemu dia digodain dalam bentuk manusia. Setan bertanya, "Ma turid? Kamu mau kemana?"
Balik kemana, oi? Ya kan? Mau kemana kamu? Qala uridu an aqta'a hadhihi asy-syajarah allati tu'badu min dun. Aku akan tebang ini pohonan yang orang sembah-sembah selain Allah. Qala, setan mulai merayu-rayu nih. Kan kadang-kadang gitu kan. Mohon maaf hadirin, jangankan kita manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam nabi. Allah udah bilang sama Adam kan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kamu tinggal di surga kan? Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan deketin tuh pohonan yang dilarang Tuhan kan. Setan godain gitu. Fawaswasalahuma asy-syaitan. Setan godain Nabi Adam dan Hawa. Dua-duanya tergoda. Mohon maaf, maksudnya jangankan kita manusia biasa. Nabi Adam tergoda enggak tuh? Sehingga melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga. Jadi ada yang bilang begini nih, kan Nabi Adam keluar dari surga gara-gara perempuan Hawa. Adam udah ngomong makan sebenarnya. Jadi yang godain bukan perempuan, yang godain adalah setan kan, dua-duanya tergoda tuh. Jadi bukan Hawa yang menggoda Adam. Enggak Pak Ustaz, kan Adam udah nggak mau makan tuh sebenarnya. Karena suka cerita bilang kan, mana buktinya Pak? Kan Nabi Adam makannya terakhir, orangnya kan pas makan berhenti kan jadi jakun gitu ini. Kalau Hawa mohon maaf ya, sampai dada jadi buah dada kata itu. Oh, dari mana cerita dia ngaco ya. Cerita Israiliyat. Jadi kenapa asal muasal laki begini ini? Itu kan Nabi Adam baru sampai sini langsung berhenti itu makan buah ini. Kalau Hawa duluan udah sampai dadanya katanya. Ada jalan cerita ya. Israiliyat itu. Jadi kita kembali, setan godain. Kau mau kemana? Aku akan tebang itu pohonan yang orang-orang sembah selain Allah. Setan boleh goda. Idza anta lam ta'budha fama yadurruka man 'abadaha. Kalau kan yang nyembah orang lain, kan kamu enggak. Terus kerugian buat kamu apa kan? Istilah gaulnya masalah buat lo. Gitu ya sekarang ya. Sekarang setan membahas zaman dulu, bahasa sekarang gitu ngomong itu. Masalah buat lo. Kan yang nyembah pohonan orang bukan kamu. Kerugian kamu apaan gitu? Kan kamu nggak rugi. Anak mudanya berkata la uqatti'anna, enggak, aku akan terbang ke pohonan. Faqala lahu syaitan, setan terus menggoda, hal laka fima huwa khairun laka min dzalik. Maukah aku beritahu sesuatu yang lebih canggih dari ini? Ada tawaran lain. La taqtaha, jangan ditebang. Walaka dinaroni idza asbahta inda wisadatika. Jangan ditebang, tiap pagi balasannya kamu dapat 2 dinar di bawah bantal kamu. Mungkin sering kita dengar ini cerita, tapi sumbernya dari kitab Ihya Ulumuddin yang pernah dimuat oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jangan tebang, tiap pagi di bawah bantal kamu ada duit 2 dinar. Kalau ini anak muda mulai tergoda hadirin. Kan orang biar kita galak-galak ngeliat duit, hijau juga ya. Ya kan? Kan orang bilang ngeliat duit, ngeliat perempuan lemes loh. Ya. 3 tak katanya, harta, tahta, wanita. Sekarang 4 tah gitu. Harta, tahta, wanita, berita sekarang. Orang takut diberitain sekarang. Bapak macam-macam Pak. Saya punya data tentang Bapak. Kan kemarin ribut-ribut nih, sempat mungkin di jaring sosial nih, bahwa media sekarang juga tidak netral. Itu ada itu. Buatnya media-media besar juga walau alam ya, namanya berita kan mungkin benar mungkin salah kan. Kan sekarang juga orang diberitakan atau tidak diberitakan juga berdasarkan apa tuh? Gitu ya kan? Bahwa maka orang sekarang takut diberitain tuh. Ya kan? Saya tahu rahasia Bapak. Sekarang zaman sadap menyadap nih. Zaman sandra menyandra. Ya kan? Saya punya rekaman. Waduh, bahaya. Maka sekarang orang hadir takut harta, tahta, wanita dan berita. Ya. Kalau Bapak macam-macam besok muncul di lampu hijau. Tanggung yang muncul orang lampu hijau. Ya, langganan juga sih. Jangan langganan pura-pura aja. Kemudian hadirin rahimakumullah, pokoknya ini dia mulai tergoda nih. Yang namanya itulah hadirin itu. Orang bilang apa namanya? Pergodaan ya, godaan tuh hadirin, godaan setan. Pintar banget setan. Anak muda bertanya, "Faman li bidzalika?" Apa jaminannya saya? Kalau saya iya, jaminan apaan? Kata setan, "Ana laka." Saya jaminannya. Itu anak muda nggak jadi, dia pulang ke rumah, faraja'a fa'asbaha fawajada inda wisadatihi dinaran. Tiap pagi dia bangun tidur ada duit berapa hadirin? 2 dinar. Tsumma asbaha ba'du falam yajid syai'an. Satu hari dia bangun, tiba-tiba duit 2 dinarnya udah nggak ada lagi, hilang. Faqama ghadbana liyaqtaha, marah lagi anak muda.
dia ambil kampak gergaji dan lain-lain, dia mau tebang tuh pohonan. Ini dia marah, dia tebang di pohonan. Fatamatsalahu lahu syaitanu fi surati, setan ketemu lagi nih. Setan nanya, "Ma turid? Mau kemana kamu?" "Uridu an aqta'a hadhihi syajarah allati tu'badu min dunillah." Aku akan tebang di pohonan orang sembah-sembah selain Allah. Kata setan, "Kadzabta, kamu bohong. Malaka ila qatiha sabilun, kamu enggak bakal bisa tebang." Dalam sebuah riwayat nih, anak muda tebang ke pohonan, dia berantem sama setan nih, sampai mau dicekek, mau dibunuh sama setan. Setan berkata, "Atadriman ana? Tahukah kamu siapa saya?" Ini pelajaran hadirin nih. Ini cerita penutupnya nih. Fa akhbarahu annahu syaitan. Setan mengabarkan siapa dirinya sebenarnya, dan setan berkata, ini dia pelajaran. Jita awwala marratin ghadaban lillah. Engkau pertama kali datang ingin nebang pohonan, kamu marah, benar-benar marahnya karena Allah. Falam yakun li 'alaika sabilun, dan aku, kata setan, enggak bisa menghalangi kamu. Fa khada'tuka bid-dinaraini fatarakta, dan aku tipu kamu dengan 2 dinar, dan kamu tinggalkan rencana nebang tuh pohonan. Falamma faqadtahuma, begitu kau kehilangan duit 2 dinar, jita ghadaban lid-dinaraini, kamu datang marah-marah bukan karena Allah, marah-marah karena 2 dinar. Fasallatu alaika, kata setan, sekarang aku sudah kuasain kamu. Ini yang saya maksud hadirin, banyak sekali inspirasi bahwa sekarang banyak sekali orang tidak bisa berbuat apa-apa hadirin, betul nggak tuh? Tersandra dengan 2 dinar. Posat, lapor posat. Kapan Pak? Ada main judi posat? Di mana tuh digang tuh? Kalau saya kan, kenapa posat? Saya dapat kemarin. Artinya kan menang, gue dikasih juga 200. Ini jadi brengsek hadirin. Sekarang kalau ada nyumbang-nyumbang jangan terima sembarangan lah. Sekarang banyak orang tersandra dengan 2 dinar ya. Jaksa, hakim, semuanya ya. Lu hadirin tuh. Kepala daerah gitu kan, anggota DPR gitu ya. Saling, semua orang tahu bahwa belum lama kan sering banget terjadi tabrakan yang menyebabkan tewasnya orang lain kan. Dulu Afriani yang di Tugu Tani ya. Berapa orang meninggal tuh? 7 orang ya. Kan pulang dugem dari Kemang deh. Ada anaknya menteri, nggak sebutin namanya ya, punya rambut putih banget gitu. Kan tabrakan di jalan tol ya. Kan pulang dari mana tuh hadirin? Juga pulang dari dugem di Kemang juga tuh. Kemudian Raffi Ahmad ketika gerbek rumahnya tuh kan juga pulang dugem dari Kemang ya. Tahu aja Ustaz, saya nggak tahu ya. Terus berkali saya karena kita tinggal di Mampang, berkali-kali ada terjadi tabrakan tuh di Ampere, sering banget tabrakan tuh. Mohon maaf ya Ustaz, kita juga meninggal juga pulang di rapat di Kemang ya, Ustaz kita ya, jam 2 malam ya. Orang tahu tuh Kemang tuh tempat maksiat gitu tadi. Saya punya kebetulan beberapa Ustaz suka rapat juga tuh di sini, gimana kita nih ada, karena setiap ada kejadian kecelakaan besar pasti pulang dari, kan dulu orang bilang katanya pusat hiburan di mana dari dulu Gajah Mada nih, Ayam Muruk ya. Kok pernah tahu aja kayaknya. Saya baca koran doang ya. Kalau saya baca doang kan, kalau hadirin kan nggak tahu deh. Di mana dulu Gajah Mada ya. Ayam dan kota dan dulu kan dia. Kan sekarang orang bilang Batu Gem pindah ke hiburan di Kemang kan. Dan semua orang tahu tuh kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin ya, wah udah apa namanya, pakaiannya begitu banget ya. Saya katanya sih kan nggak pernah lihat langsung mungkin banget gitu kan. Tapi udah pusat hiburan lah. Cuman kalau saya rapat kadang ada beberapa warga, ada acara-acaranya, ada mau bangun kafe baru nih terlalu dekat dengan masjid, kita kan juga bikin himbauan. Cuman ya mohon maaf ya RT-nya, RW-nya dan seterusnya nggak bisa ngapain lah. Walau alam ya, jangan-jangan tersandra dengan 2 dinar gitu. Mungkin lebih kali, 2,5 dinar ya. Artinya orang masing-masing tersandra ya, masing-masing tidak bisa berbuat apa-apa dan masing-masing ya itu gitu. Dan bukankah kejahatan bisa berdiri tegak karena itu ya? Duit yang dikeluarkan banyak kan itu. Orang bisa perjudian, bisa legal atau bisa berjalan. Ngeluarin duit tidak tuh. Kalau alam ya, semua tidak kebagian. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kadang-kadang orang kalau sudah dikuasai setan ya, istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah, dia jadi lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah tadi
minimal kita tahu sumbernya dari asalnya kitab Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas oleh Ibnu Qayyim, diringkas oleh Ibnu Qudamah. Setiap Ibnu Qayyim atau Ibnu tidak menghilangkan ceritanya dalam kitab ringkasan, maka saya sampaikan. Minimal kalau kita dengar ceritanya tahu sumbernya ya, kalau alam Islam. Tapi secara umum ini kisah mengandung pelajaran tuh, bahwa orang tuh kadang-kadang dekat rumah saya juga di Mampang tuh. Belum lama dulu, sekarang udah ada gereja HKBP. Dulu tuh belum ada tuh. Biasalah warga keberatan gitu kan, keberatan. Ada beberapa orang dulu yang kita minta rapat, hadir ya Pak Haji, ikut rapat nih, kita warga nggak setuju gitu kan. Oh saya jangan dah, saya malah deh nyumbang Idul Adha kambing 2. Jadi tempat itu tuh dulu sebelum dia berdiri tempat ibadah agama lain ya, itu rajin banget ngasih kambing, hadirin. Ngasih kambing 2. Orang kita kan kalau udah biasa ngasih, bilang enggak, bisa nggak tuh? Nah, berat. Wal yadul ladzi yu'ta la yastati'u ayyarudda. Tangan yang biasa nerima tidak bisa bilang tidak. Tangan yang biasa nerima bilang enggak enak kan? Minimal dia diam aja dah. Maka Rasulullah bersabda, as-sakitu 'alal munkar kasyaitonil akhras. Yang diam saja terhadap kemunkaran bagaikan setan yang bisu, setan yang enggak bisa ngomong. Mudah-mudahan kita masih sadar ya, masih belum dikuasai banget lah oleh setan, alhamdulillah ya. Apalagi di gedung landmark ini nih, ya kan jamaah masih banyak banget, setan masih belum berkuasa. Karena kalau ada satu kantor tuh kadang-kadang nggak ada tempat ibadah gitu kan, yang sembahyang nggak ada gitu kan, dan nggak ada yang memperjuangkan gitu, ya kan. Kadang-kadang sekarang jadi problem di mal-mal di Jakarta, sedang digodok undang-undang di DPR saya lihat. Jadi ada himbauan agar gedung besar memiliki masjid yang memadai buat pengunjungnya. Karena kadang-kadang mallnya gede banget, musolanya cuma 2x3, di parkir basement paling bawah banget tuh, airnya kecil banget tuh, kayak tuyul lagi kencing gitu. Kecil banget tuh, kecil banget tuh airnya. Yang wudhu ngantri kayak gitu kan, kayaknya nggak manusiawi banget ya kadang-kadang tuh. Walaupun ada juga beberapa mall yang tempat ibadahnya bagus ya. Dan ada yang memperjuangkan tuh, masih setan masih belum berkuasa gitu. Namanya masih ada orang yang sehat ya. Kita kembali dari rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada cerita juga. Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang sedang ribut. Dia lagi cekcok, lagi ribut ya, ribut mulut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang sahabat lagi marahan, lagi bertengkar, mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu. Yang satu menghina saudaranya, mughdiban, dengan penuh emosi, qad ihmarra wajhuhu, dan mukanya merah padam. Kan orang kalau lagi marah merah ini nih, ya, huluk hijau. Oh, dari mana huluk tuh? Banyak makan bayam gitu ya. Kan kalau orang normal marah merah ya, huluk hijau. Aneh ya. Lagi dia nonton banyak lagi. Kita diblon-blonin ya. Kan orang kalau marah ngikutin hadis merah mulanya. Ini huluk hijau warna. Kita lagi demen lagi. Jadi begitu lagi ribut berdua di hadapan Nabi, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la u'allimanna kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Akan aku beritahukan kepada kalian satu kalimat, satu ucapan, kalau kamu bilang, kalau kamu ucapkan, emosi akan hilang. Kata Nabi, lauqala, yaitu kalau dia berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita lagi marah-marah hadirin, untuk menghilangkan emosi, terutama di jalan tadi, kan jalan kita kadang-kadang macet banget, emosi gitu kan, ada orang nyerobot begini gitu ya, kadang kita kesel ya, supaya kita nggak hilang tuh. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bisa kencang tuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang tua pun diserobot, tenang aja dah. Kalau yang nyerobot nyakain, macam mau baca Quran deh. Gue bukan baca Quran, gue lagi beli rumah Allah. Ini juga dikuatkan dalam Al-Quran hadirin. Allah berfirman tuh di surat Al-A'raf ayat 200 nih. Di surat Al-A'raf ayat 200 ini kan cara nih, gimana caranya Pak Ustaz supaya kita nggak dikuasain setan. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun
Fasta'iz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka, kalimat nazagha, yanzaghu artinya mengganggu. Kalau seandainya kata Allah, syaitan mengganggu kamu, nazghun menggoda dengan beragam godaan, nazghun buru-buru kita bilang fasta'iz billah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang gangguin tadi tuh? Mungkin lagi tugas di jalanan keluar kota yang mampir gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mas. A'udzubillah, ambil batu, sambil itu bencong di dapur. Dulu bencong keluar malam-malam, sekarang bencong siang-siang aja deh. Di pejaten banyak banget lampu merah. Tahu aja udah gaul. Pokoknya pada godaan-godaan nih langsung, karena ini benar, dan kita harus coba diri nih. Begitu ada godaan nih, ya namanya kita hidup kan godaan banyak ya. Kita sih nggak pengen katakanlah orang nyolong kan, orang mencuri nih, dia nggak pengen mencuri, kan ada kesempatan loh. Ya Allah nih handphone membuat juga nih, yang punya nggak ada gitu ya, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kata Bang Nafi itu, kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tapi ada kesempatan. HR Rasuna Said. Gitu. Bukan HR Bukhari Muslim, ya HR Rasuna Said. Begitu kadang ya. Kan orang ya Allah dia ambil, kan orang dia lagi butuh duit nih, kesempatan ada tuh, kesempatan lu kan tuh. Kalau gitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lagi marah, lagi ada godaan dari panggilan gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, a'udzubillah. Kalau bisa pakai suara, hadirin, pakai suara. Supaya karena secara ilmu kejiwaan nih, kayak lagi puasa kan gini. Kalau kita lagi puasa, orang bikin kita marah, kita ucapkan kan inni shaimun. Nabi nyuruh kan kalau lagi puasa, ada yang bikin marah, ucapkan aku sedang puasa. Nanti dalam syarah hadisnya diucapkan dengan suara gitu. Di puasa kan kalau kita bilang sabar, 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 sabar gitu kan. Kalau udah maghrib gua hajar nih orang. Gua lagi puasa aja nih, gua tandain orang maghrib, gua kejar lah. Sabar gitu. Dan ini di surat Al-A'raf ayat 200 nih, bukan 109, ini ayat 200 nih. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun, kalau ada godaan buru-buru bilang kata Allah fasta'id billah, ta'awuz pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, ngapain aja dah termasuk yang sering kita dengar nih. Ketika suami istri berhubungan, disuruh kita baca doa agar setan nggak gangguin kita. Rasulullah bersabda, amma ahadakum idza ata ahlahu, jika salah seorang mendatangi istrinya dengan berhubungan badannya dan dia berdoa bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dia berhubungan, dia baca doa nih, jauhkanlah kami dari godaan setan dan jauhkanlah setan daripada rizki yang akan kau berikan pada kami. Kata Nabi, kalau baca doa ini nih, seandainya malam itu dia berhubungan jadi anak, anaknya dijauhkan dari godaan setan. Kan kita itu ada anak setan, ada bapak lu nggak bismillah sih lu. Lu bapaknya main tegrep aja gitu kan. Maka tadi sampai begini Nabi suruh suami istri berhubungan, tapi jangan salah baca nih, mau berhubungan nih. Ada teman kita dia nggak hafal doa, acara arisan RT, suruh baca doa, buat baca apaan ya? Dia hafalin doa nih. Baca, buat doa apaan ya? Oh, diulang-ulang, oh janib dasyallah. Yang amin kagak ngatur lagi yang amin. Amin, amin. Yang amin nangis lagi. Ayo lu, amin lu. Ini mereka geleng-geleng doa apaan? Maka enggak, maksud saya hadir penting juga kita hafal doa ya. Kan acara arisan RT, kadang-kadang suruh baca doa nggak kita tuh. Ustaz kagak datang Ustaz. Jangan lu doa dah. Gua kagak hafal doa. Lu apaan aja dah, apaan aja bener nih. Yang ini dibaca. Jamaahnya nggak sama-sama nggak tahu lagi. Amin, amin, amin. Ada yang nangis ucapan amin ya Allah. Ayah banget dah. Oh di RT mana gitu deh. Ini sampai, maksudnya sampai orang berhubungan suruh baca doa, jauhkan dari gangguan setan ya, apalagi yang baik-baik tuh hadirin. Pokoknya apalagi menurut zaman sekarang nih gangguan banyak banget godaannya. Kita mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah Nabi,
mengamalkan sunnah, begitu ada godaan langsung kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang manggil nih, mampir mas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jalan, jangan mampir maksudnya. Mampir. Gimana sih? Enggak, gue udah bilang a'udzubillahi, jalan maksudnya, jangan mampir. Biar namanya kayak suara tuh. Ini rahimahullah, mudah-mudahan. Dan ini silakan dibuka di Quran banyak sekali nih. Saya baca salah satunya nih. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan di surat Yusuf ayat 100 nih. Mengapa saudara-saudaranya selama ini jahat banget sama dia? Sampai diceburin ke sumur ya kan? Kan kadang-kadang saudara kita kan, kita hadirin ini, mohon maaf nih, kita kan bersaudara di rumah ya. 4 bersaudara, 5 bersaudara. Kita kan waktu kecil dengan abang adik kita akur gak tuh? Kita akur banget ya. Kenapa sekarang kita berantem gitu tuh? Kenapa kadang ada adik yang tega banget sama abangnya? Kenapa kadang ada kakak yang tega banget dengan adiknya kan? Dengan sampai jahat begitu tuh. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-100. Ini ceritanya begitu Nabi Yusuf udah di Mesir jadi pemimpin, udah terbongkarlah kejahatan saudara-saudaranya kan, dipanggillah ayahnya, ibunya, dan 11 orang saudaranya ke singgasana istana kan. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan bahwa alhamdulillah sekarang bapak ibunya udah kumpul semua kan. Di antara cuplikan ayat ini Nabi Yusuf berkata, sekarang kita berkumpul min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Silakan dibuka di surat Yusuf ayat yang ke-100 tuh. Yang selama ini setan mengganggu, merusak hubungan aku dengan saudaraku. Jadi membuat saudara kita kadang jahat banget hadirin. Siapa yang membuat tuh? Setan. Aslinya saudara kita baik. Adik kita baik nggak? Baik, orang kita kenal dari kecil. Sekolah bareng, ini bareng sama adik kita, kakak kita. Ada nggak sekarang dulu kecilnya akur, udah gede berantem, ada nggak hadirin? Ya kan? Sebenarnya kita saudara kandung ya. Ya kan? Kenapa saling membenci, saling kita yakin ini bukan abang gue baik, ini setan nih. Ya, setan lagi menguasai dia tuh. Ya, panggil abang kita, pegang kepalanya. Auzubillahi tampol gitu ya, apa-apaan. Abang saya yakin abang itu setan nih bang. Ini ada di surat Yusuf. Nabi Yusuf cerita, mengapa selama ini saudaranya jahat banget tuh. Dan sekarang begitu udah terbuka semuanya dan minta maaf kan. Sekarang kita kumpul lagi, akur lagi, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah dulu setan pernah merusak hubungan aku dengan saudaraku. Satu ayat lagi hadirin. Orang yang bakhil, orang yang pelit banget, dia sedang dikuasai oleh setan. Al-Baqarah ayat 268. Ayatnya bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu, Allah berfirman, menjanjikan kamu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat jahat. Kejahatan di ayat ini dalam tafsirnya adalah kebakilan. Setan yang bikin kita bakhil. Maka kalau kita perasa lagi pelit banget, kita menyumbang nih. Ya, kotak amal lewat. Itu udah begini nih kadang-kadang. Setan bilang, "Oh, udah minggu kemarin." Kan udah. Oh iya. Ada enggak jadi itu? Langsung auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Supaya kita kadang-kadang kita menyumbang enggak jadi, ada enggak mau nyumbang enggak jadi itu? Ini ngeluarin dompet ya, udah begini. Ya kan udah wah kelihatan cepet dia. Itu enggak jadi, ada enggak gitu? Buru-buru kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan kita daripada godaan setan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini disampaikan buat kita semua yang berguna. Karena di zaman sekarang ini banyak godaan ya. Kadang-kadang kita emosi. Cara praktisnya kata Nabi, baca ta'awuz sering-sering ya. Juga berpahala, ini bagian daripada ayat Al-Quran kan. Baca ta'awuz ya. Kalau kita lagi emosi, kita lagi banyak godaan, kita lagi segala macam, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya diri atau menyampaikan sesuatu? Cukup ya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan dalam kajian sirah di hari Selasa pertama. Kebetulan bulan kemarin Selasa pertama tahun baru Islam ya, jadi kita nggak ngaji. Insyaallah ketemu lagi hari Selasa di minggu pertama di bulan, kita ketemu setahun lagi insyaallah ya, 2014. Semoga panjang umur ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.